A1D 021030 dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes Muhammad Kristiawan, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pentingnya pengembangan rencana pengembangan sekolah. Yang kedua, penyusunan RPS atau rencana pengembangan sekolah. Yang ketiga, kriteria RPS yang baik. Baik, apa itu RPS atau rencana pengembangan sekolah? RPS merupakan sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah untuk mengadakan perubahan fisik dan non-fisik sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah. RPS menggambarkan peta perjalanan perubahan sekolah dari suatu kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik dan lebih menjanjikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. RPS juga menggambarkan sekolah sebagai suatu sistem dan bagian dari suatu sistem yang lebih luas yang berinteraksi secara berkesinambungan, memperoleh masukan dari masyarakat dan memberikan output kepada masyarakat. Sehingga mutu pelayanan sekolah sangat tergantung dari input yang diterimanya dan proses yang dikerjakannya. Pentingnya pengembangan perencanaan sekolah. Nah, perencanaan pada intinya merupakan upaya pendefinisian kemana sebuah organisasi akan menuju di masa depan dan bagaimana sampai pada tujuan itu. Dengan kata lain, perencanaan berarti mendefinisikan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan pembuatan keputusan mengenai tugas-tugas dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan rencana adalah hasil dari proses perencanaan yang berupa sebuah cetak biru mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan. RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang sudah ditentukan. Adapun tujuan penyusunan RPS, yang mana penyusunan RPS bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan oleh sekolah dalam mencapai perubahan yang diinginkan, khususnya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah di bidang pembelajaran sesuai dengan potensi dan harapan komunitas setempat, sehingga dapat mengenali kondisi sekolah yang ada dalam fungsinya memberikan pelayanan pembelajaran kepada warga masyarakat, menetapkan tujuan atau perubahan yang realistis, mengenali masalah-masalah dan kendala yang dihadapi sekolah, mampu menemukan penyebab masalah-masalah yang dihadapi sekolah, menyusun saran-saran pemecahan masalah dalam bentuk pilihan-pilihan pemecahan masalah, menganalisis setiap saran pemecahan masalah sehingga menemukan pilihan pemecahan masalah yang terbaik bagi sekolah dengan mempertimbangkan dukungan yang ada. Dengan pilihan pemecahan masalah terbaik, menyusun rencana pengembangan atau perubahan sekolah dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, dan karakteristik RPS yang pertama, singkat, padat, dan mudah dipahami. RPS atau rencana pengembangan sekolah itu merupakan dokumen rencana pengembangan sekolah yang disusun secara singkat, lengkap, dan jelas. RPS memuat gambaran profil sekolah yang padat, berisi, dan mudah dipahami, sehingga RPS tidak mudah merupakan dokumen yang tebal. Yang kedua, realistik dan operasional. RPS memuat rencana perubahan sekolah yang sangat realistik. RPS tidak berisi angan-angan kosong yang indah tetapi mustahil dicapai. Realistik harus dilihat dari aspek waktu, sumber-sumber yang mendukung seperti dana, tenaga, fasilitas, dan teknologi. Oleh karena itu, RPS adalah dokumen yang bersifat operasional. Yang ketiga, komprehensif. RPS mencakup seluruh aspek dan komponen sekolah yang hendak dikembangkan menuju suatu capaian yang diharapkan oleh sekolah. Karena itu, RPS menggunakan pendekatan sistem dalam mengkaji persoalan yang dihadapi dan dalam memberikan saran pemecahan masalah yang harus diikuti. RPS mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, masyarakat, kependudukan, dan lingkungan di sekitar sekolahnya.
Yang keempat, partisipasi masyarakat. Nah, RPS disusun dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat dengan cara mengajak unsur-unsur yang ada dalam masyarakat atau komunitas seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, komite sekolah, perwakilan dana usaha, dan lain-lain. Keikutsertaan mereka dimaksudkan untuk memberi masukan-masukan dapat berbentuk materi maupun moral. Nah, dari masyarakat menumbuhkan rasa tanggung jawab juga untuk mengembangkan rasa kebersamaan serta rasa kepemilikan terhadap sekolah. Yang kelima, berbasis data dan informasi. RPS disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat, aktual, relevan, dan lengkap. Oleh karena itu, mulai dari perumusan masalah, penetapan saran, serta rencana pengembangan secara keseluruhan didukung oleh data dan informasi. Yang keenam, pengawasan dan umpan balik melalui pemantauan dan evaluasi. Dalam RPS disertakan pula sistem pengawasan dan pengendalian serta pembinaan agar tujuan yang telah digariskan dapat dicapai secara maksimal. Oleh karena itu, pelaksanaan RPS akan dipantau dan dievaluasi baik secara internal maupun secara eksternal. Pihak pemantauan dan evaluator akan memberikan masukan-masukan guna menghindari penyimpanan atau baik yang dengan disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang ketujuh, RPS merupakan dokumen yang mengikat para stakeholder sekolah itu menjadi milik dan komite bersama para stakeholder. Nah, penyusunan RPS. Adapun tahap-tahap penyusunan RPS atau rencana pengembangan sekolah itu mencakup yang pertama, melakukan analisis lingkungan strategi sekolah. Yang kedua, melakukan analisis situasi untuk mengetahui situasi-situasi pendidikan sekolah saat itu. Yang ketiga, memformulasikan pendidikan diharapkan di masa mendatang. Yang keempat, mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3 tadi. Dan yang kelima, menyusun rencana strategis. Yang keenam, menyusun rencana tahunan. Yang ketujuh, melaksanakan rencana tahunan. Dan yang terakhir itu memonitor dan mengevaluasi. Adapun kriteria RPS yang baik. Nah, hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai masukan bagi pengambilan keputusan sekolah suatu perencanaan pengembangan. Dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis lingkungan strategis sekolah. Yang kedua, keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. Dan yang ketiga, kualitas dan kuantitas situasi pendidikan sekolah yang diharapkan. Yang keempat, analisis kesesuaian. Yang kelima, kelengkapan elemen restraf. Yang keenam, cakupan jenis perencanaan seperti pemerataan, kualitas, efisien, relevansi, dan kapasitas. Yang ketujuh, kemanfaatan serta kesesuaian restart dan renov dengan permasalahan pendidikan. Yang kedelapan, kelayakan strategi implementasi renstra dan renov. Yang kesembilan, relevan rencana monitoring dan evaluasi. Dan yang kesepuluh, kecakupan, kemutakhiran, dan keterelevansian data. Yang kesebelas, kelayakan anggaran antara rencana pendidikan, pendapatan, dan rencana pembelajaran. Dan yang terakhir, tingkat partisipasi dan keinklusifan unsur-unsur yang terkait dengan perencanaan stabilitas SDM, EMIS, dan pendukung DSBM, sistem proses prosedur, dan mekanisme penyusunan RPS. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.